MBG, sisi gelap yang dimana oknum-oknum memanfaatkannya untuk mencapai atau mencari keuntungan gitu. Hari ini aku mau bercerita, berbagi cerita terkait dengan program-program pemerintah yang saat ini mungkin sudah jalan. MBG, makan gratis bergizi, makan bergizi gratis ya. Ini adalah program unggulan Pak Prabowo saat kampanye sedang berjalan dan mungkin sudah luas ya. Tapi kita perlu tahu kalau makan bergizi gratis ini sebenarnya tidak dikhususkan untuk anak sekolah saja. Jadi sepengetahuan saya ada tiga sasaran yang diperuntukkan untuk MBG ini. Satu, anak sekolah, kemudian lansia, kemudian ibu menyusui. Nah, tiga-tiga inilah menerima manfaat dari MBG. Tapi sejauh ini yang saya amati, MBG ini bisa dibilang kurang efektif lagi. Bukan karena programnya tidak bermanfaat ya, sangat bermanfaat, tapi dalam menjalankan program ini sangat banyak kekurangan, sisi gelap yang dimana oknum-oknum memanfaatkannya untuk mencapai atau mencari keuntungan gitu loh. Mulai dari distributor. Sejauh yang saya tahu, program MBG ini ternyata dilaksanakan dengan mengaitkan pihak swasta. Istilahnya kita ini pemerintah kemudian menyuruh nih pihak swasta, yayasan-yayasan yang menjalankan program ini, yang membagikan program ini langsung ke masyarakat. Jadi nggak langsung pemerintah. Jadi bisa dikatakan ada perantaran di situ. Sebenarnya tidak masalah seperti itu. Yang menjadi masalahnya adalah ketika yayasan ini menjadi biang kerok dari perusak manfaat ini atau program ini. Saya tidak tahu pasti bagaimana keseluruhannya, tapi satu dua video yang saya amati di sosial media, ada beberapa hal yang membuat saya, wah ini korupsi gila-gilaan nih gitu. Jadi kan MBG ini diperuntukkan dari pusat itu sekitar 15.000, kemudian diturunkan jadi kalau nggak salah kemarin 10.000 ini yang diputar otakkan untuk makanan-makanan bergizi gratis. Jadi banyak di sosial media saya lihat, namun kebanyakan itu negatif. Nggak tahu nih menurut kawan-kawan seperti apa MBG ini. Menurut aku MBG ini sangat banyak kekurangan masih. Mulai dari satu tadi porsi, yang kedua tuh dari sisi kesehatan. Yang kita tahu sekarang ini kan banyak siswa-siswa yang tiba-tiba sakit lah, tiba-tiba keracunan lah. Pun sayangkan itu alasan dari pihak-pihak pemerintah buat kita kecewa gitu. Ada yang kemarin alasan dari kepala PGN-nya itu karena siswa tidak terbiasa dengan makanan seperti itu. Jadi ketika makan itu perutnya kaget. Apa gitu, perutnya kaget dengan makanan gitu kan. Padahal makanannya enak. Jadi sebenarnya yang kita harapkan itu bukan jawaban seperti itu, tapi jawaban, oh ya baik, kami akan evaluasi tim ahli gizinya segala macam, tim dokternya, tim itu yang harus diperkuat kembali gitu loh. Saya tidak bilang membenci MBG itu, tapi saya menyukai. Tapi dalam menjalankan itu harus segera dievaluasi gitu loh. Namanya makan bergizi gratis, jadi gizi itu harus ada di dalam itu. Jadi kalau cuma pisang satu misalnya kan, pisang satu, telur satu, roti satu itu saya nggak tahu ya, karena saya nggak ahli gizi, tapi menurut saya secara manusia awam itu nggak cukup sih untuk memenuhi gizi gitu loh, apalagi gizi buah hamil gitu. Tapi tidak semua seperti itu. Di kota ini juga kemarin kan saya sebelum lebaran kan saya istilahnya makan terbang. Tiap pagi saya sarapan beli lontong. Jadi saya beli lontong, kemudian anaknya datang, anak tukang lontong ini datang anaknya gitu. Pulang dari sekolah SD itu, masih SD di Medan ini. Dia senang gembira, "Ma, aku dapat ini." Apa itu aja? Aku dapat MBG gitu. Anaknya buka, apa isinya gitu kata mamanya. Nah ini mah aku dapat keju satu, kemudian ada roti, ada jeruk juga, ada ini satu lagi, bukan apel sih, apa sih namanya, lupa kan gue, ini mirip apel belakang. Sebenarnya kalau seperti itu standarnya di seluruh Indonesia ini, aku
ini apa suka gitu dengan MBG-nya. Kawan-kawan di kawan-kawan FB boleh komen di bawah di sini. Gimana kesan-kesan yang mungkin sudah menerima MBG, mungkin ya silakan komen di bawah ini. Dan untuk kawan-kawan semua, ini konten aku kan baru mulai mengurusi atau mengomentari tentang program-program pemerintah. Saya kira kita negara demokrasi ya, tidak masalah untuk mengutarakan pendapat. Kawan-kawan boleh komen di bawah apa topik yang perlu kita bahas ke depannya. See you to next video. Bye.